والنور يهدي الحائرين ضياؤه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah, fala hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innas sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Menurut Allah di dalam ayat ini bahwa sholat itu bisa mencegah seseorang untuk berbuat fahsya dan berbuat mungkar. Fahsya dengan mungkar dua hal yang berbeda. Fahsya artinya suatu kekejian, mengandung unsur maksiat, mengandung dosa. Kalau mungkar, sesuatu yang fahsya pasti mungkar. Namun sesuatu yang mungkar belum tentu fahsya. Karena yang mungkar ini adalah sesuatu yang tidak pantas menurut syariat, menurut masyarakat umum. Contoh yang mungkar tapi tidak fahsya, misalnya ada suami istri yang, mohon maaf, berciuman tapi di muka umum. Bagi dia halal-halal saja, tapi karena itu dilakukan di muka umum, maka itu sebuah kemungkaran dan tidak boleh terjadi. Itu harus dihindari. Nah, faktanya sholat kita sudah selama ini melakukan sholat, tapi kenapa ya? Kita semua kok masih perbuatannya ya begini-begini saja. Kemungkaran, kemaksiatan masih saja berjalan. Sholat yang mampu mencegah seseorang untuk tidak berbuat fahsya dan mungkar ini tentu tidak sembarang sholat. Ada dua setidaknya syarat untuk bisa itu. Yang pertama, sholatnya itu mesti memenuhi syarat sah. Artinya, menurut ukuran fikih, sholat ini sudah memenuhi dengan semua persyaratan, baik syarat wajib maupun syarat sahnya, dan memenuhi semua rukun yang ditetapkan di dalam sholat itu. Sehingga ketika sudah melakukan sesuai dengan itu semuanya, maka sholatnya dianggap sah dan sudah gugur kewajibannya. Namun kalau hanya ini saja dilakukan, belum bisa menimbulkan pengaruh dalam diri seseorang untuk bisa menghindari perbuatan fahsya dan mungkar. Karena itu perlu syarat kedua, yaitu syurutul qabul. Artinya memenuhi syarat untuk diterimanya sholat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan konsekuensinya, kalau memenuhi persyaratan ini, maka sholatnya itu akan mengandung ibadah, mengandung pahala yang nanti ada balasannya nanti di akhirat. Nah, sholat yang memenuhi syurutul qabul ini setidaknya yang pertama, dia mesti harus ikhlas. Ini sepakat para ulama, ibadah yang tidak sesuai dengan ikhlas nggak ada pahalanya dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholatnya itu dilakukan dengan ta'akkul. Ta'akkul artinya mengingat-ingat, memikirkan apa yang sedang dibacakan sehingga muncullah khusyuk. Khusyuk artinya hati dan perasaannya hadir di dalam sholat itu, meresapi makna, kemudian dia meresapi dan mengimplementasikan apa yang ada dalam dirinya itu sesuai dengan bacaan yang sedang dibaca, sehingga memunculkanlah tadarruk, merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat dilakukan dengan perasaan seperti itu, khusyuk, tenang, menghadap kepada Allah, konsentrasi, merasa rendah hina di hadapan Allah, insya Allah sholat seperti inilah yang akan punya pengaruh untuk bisa menahan seseorang berbuat sesuatu yang fahsya, yang maksiat, yang mengandung dosa, dan perbuatan yang mungkar tidak pantas menurut syariat maupun tidak pantas menurut ukuran masyarakat secara umum. Semoga sholat kita semakin baik dan semakin istiqomah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
تلقى من الغيب